Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah ngaji kitab Nasaihud Dunia, mari kita lanjutkan ngaji kita kitab Nasaihud Dunia yang disusun oleh Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu ini juga sekaligus menjadi hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ala hadinya wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil Habib Abdullah bin Ala bin Haddad wa hadratil Husainin Abdul Aid Rasul أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا ببركاته وأنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط Amin. Amin. Baik. Biasakan memang ya dalam segala sesuatu kita awali dengan bismillah, dengan berdoa. Ini semata-mata untuk mengkoneksikan capaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak kita akui. Mungkin kita ini terlalu lama ya berpikir secara logis, saking logisnya sampai apa-apa itu if A dan B itu seakan-akan tidak ada pengaruh dari Allah taala. Padahal justru apa-apa itu enggak ada pengaruhnya. Yang ada pengaruhnya cuma satu, yaitu Allah taala saja. Makan itu bisa bikin kenyang. Itu kan Allah Ta'ala yang bikin kenyang. Makan bisa hidup. Itu kan Allah Ta'ala yang bisa bikin hidup. Tapi karena kita terlalu lama berpikir bahwa makan itulah yang bisa bikin orang itu jadi hidup, akhirnya makan sampingkan Allah Ta'ala. Itu yang jadi repot. Karena kita terlalu logis, terlalu realita. Berpikirnya itu sangat-sangat logis seperti itu, mengakibatkan jadi kelupaan bahwa ini adalah akibat takdirnya Allah Ta'ala. Ya, soalnya nggak semua makhluk itu perlu makan. Malaikat itu nggak pakai makan ya ternyata hidup. Jadi banyak sekali yang makhluk-makhluk itu ditakdir Allah Ta'ala dengan cara-cara yang berbeda dengan kita. Oh, aku diobati dokter jadi sembuh. Aku diobati obat ini sembuh. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala-nya lewat. Nah, nggak ditakdir Allah Ta'ala sembuh. Ya nggak akan sembuh meskipun obatnya kayaknya itu mujarab, harganya mahal, dokternya canggih, mungkin spesialis di bidang berbagai macam sampai puluhan spesialis, tapi kalau nggak ditakdir bisa sembuh ya nggak bisa sembuh. Itulah koneksi kita kepada Allah Ta'ala. Nah, caranya bagaimana? Caranya dikasih bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah bisa mengkoneksikan. Jadi dengan nama Allah, atas nama Allah, nun sewu ya Allah, gitu sama itu. Arahnya ke sana. Permisi ya Allah. Nah, sehingga kita mau memberitahu seorang pun permisi dulu kepada Allah. Hari ini kita bahas tentang lanjutan dari amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menasihati. Nah, menasihati atau melarang atau menyarankan itu semua itu hakikatnya adalah kita sedang menjalankan perintahnya Allah kepada sesama hamba, yaitu makhluknya Allah Ta'ala juga. Ya, mesti pamitan kepada Allah. Jadi kadang-kadang orang makan aja bismillah, minum bismillah, mau tidur bismillah, tapi mau menasihati anaknya nggak bismillah, mau menasihati istrinya atau suaminya nggak bismillah, mau mengajari karyawannya nggak bismillah, mau menghadap atasannya nggak bismillah, mau ini karena apa? Karena merasa sudah punya kemampuan. Nah, makin pintar seseorang itu kadang-kadang makin mengesampingkan peran Allah Ta'ala. Padahal di situ 100% justru perannya Allah Ta'ala. Nah, kitanya sendiri itu cuma diperintah berusaha. Hasil kita tidak ikut menentukan. Nah, gimana kalau gitu? Nggak usah aja pasrahkan Allah. Kalau emang kehendaki A ya jadi A, kehendaki B jadi B. Ngapain kita ikut-ikut? Enggak. Kita ini ada peran yang harus disuruh menjalankan perannya itu untuk diberikan poin, berikan nilai. Aslinya enggak. Orang itu akan jadi baik sendiri. Betapa banyak orang enggak dididik dengan sangat baik, ternyata dia jadi orang baik. Betapa banyak orang dididik dengan biaya yang mahal, ternyata enggak jadi apa-apa, malah ngerusak. Nah, itu memang enggak bisa kita tarik garis langsung. Atau kalau korelasi itu enggak bisa korelasi 100%. 70% aja kadang enggak korelasi. Itu memang ada kulli syai'in sababa. Setiap hal itu ada sebabnya. Tapi kita harus melakukan rekonstruksi pikiran kita bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini agak repot ini. Kalau orangnya nggak terlalu pintar gampang ini. Kalau terlalu pintar ini nggak kesampingkan karena itu nggak tahu ini surga katanya banyak isinya orang bodoh. Bodohnya itu maksudnya karena nggak terlalu mikir ruwet, yaitu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena itu kita tadi ngawali dengan bismillah, dengan mohon kepada Allah, itu kita biasakan. Ya, sekali lagi ketika kita memberikan arahan misalnya, kita mau membuat kebijakan misalnya, itu pamit kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu ya Allah, saya mau bikin keputusan seperti ini. Itu selalu. Mau ngajar, Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya Allah, ini semua atas nama Engkau. Enaknya apa kalau sudah gini? Enak yang pertama itu tadi. Ini tadi nanti apa-apa ini koneksinya kepada Allah. Enak yang kedua itu kita nggak gampang stres. Contoh, kita bikin sebuah kebijaksanaan yang sangat bijak. Coba pernah bayangkan nggak? Ini sebuah kebijakan yang sangat bijak. Kalau tunggalil lah, paling bijak ini sudah. Ternyata nggak tembus. Nah, kita ngomongnya begini. Kan waktu kita memutuskan kebijakan itu kita bismillah. Bismillah itu mohon izin kepada Allah. Maka ketika dijalankannya bismillah, dijalankannya kebijakan itu nanti yang beresnya kan Allah. Karena ini dijalankannya itu pamit pada Allah, ngajak Allah Ta'ala. Istilahnya kalau kita pergi ke suatu tempat, apalagi kita nggak pengalaman dengan tempat itu, ya harus ngajak yang pengalaman. Jangan berangkat sendiri. Apapun budal dewi itu repot. Harus ngajak yang pengalaman. Ya yang pengalaman adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu yang paling tahu Allah Ta'ala. Karena itu diajak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tambah berdoa juga boleh. Mohon apa yang akan kita capai. Tapi intinya adalah koneksikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh lain misalnya, ini ngasih tahu seseorang. Kita matur dulu. Bismillah dulu tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atur pada Allah. Terus ngasih tahu. Nah, kalau itu ngasih taunya misalnya nih, di tengah jalan ditinggal gitu aja sama yang dikasih tahu itu. Apa yang dikasih tahu itu malah melengos. Malah cuek. Atau malah ngejek misalnya. Nggak usah khawatir. Nanti diteruskan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Enak kan? Kalau diteruskan ya bisa jadi nggak sekarang. Mungkin besok. Mungkin lusa. Mungkin masih lama. Tapi paling nggak itu ada kontribusi awal masuk ke situ dan nanti Allah yang akan bereskan. Karena kalau kita perhatikan variabel nurut sama nggak nurut itu juga nggak tergantung kepada konten yang disampaikan. Contoh ini ya, yang zamannya Rasulullah, itu orang terdekatnya Rasulullah kan banyak itu. Tapi nggak semuanya nurut sama Rasulullah. Coba bayangkan. Abu Jahal itu lah tonggoan. Abu Lahab itu tetanggaan, malah pamannya sendiri. Al-Kisah malah Abu Thalib itu katanya juga masih belum Islam. Ini riwayat yang lain sudah Islam. Riwayat yang lain. Jadi ada beberapa riwayat ini. Ya, kalau nggak Islam gimana? Nolong Rasulullah siang malam dengan bekal sebuah prinsip, tentu saja beliau juga mengiyakan, menyetujui prinsip-prinsipnya Rasulullah itu. Ini hilaf kalau Abu Thalib itu. Tapi yang lain, jadi teman-temannya tadi Abu Jahal, Abu Lahab itu dan palik-paliknya beliau itu ya banyak yang tidak nurut sama Rasulullah. Padahal itu. Ini artinya tidak langsung connect gitu ya. Sekali lagi memang Allah Ta'ala mengendaki. Karena itu di Al-Quran disebutkan juga innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau itu nggak punya hak prerogatif memberikan hidayah kepada seseorang. Enggak, bukan kamu yang ngasih. Walakinnallah yahdi, tapi Allah Ta'ala yang memberikan hidayah itu. Jadi mungkin handphone semua ada yang bagus, ada yang jelek ya. Tapi kalau sinyal itu beda urusan itu. Sebagus apapun handphonenya kalau nggak ada sinyalnya ya seonggok alat gitu aja ya. Tapi harus ada sinyalnya dan sinyalnya bisa kuat bisa tidak kuat. Sinyal ya tergantung pada sinyalnya. Akhirnya bisa dipakai untuk komunikasi. Ya mayyasha itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu maturnya kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita bayangkan, wah zaman sekarang kayak gini canggihnya kita berdakwah dengan menggunakan Zoom, YouTube, Instagram, meme itu wah macam-macam bagus. Apa kira-kira bisa tembus? Belum tentu juga. Nyatanya ya banyak orang yang sudah Islam tapi ternyata ya religius ya, malah korupsinya gede-gedean dari mereka ternyata. Korupsi besar-besaran ternyata dari dia. Kedoliman besar sampai bunuh banyak orang ya dari dia, orang itu juga. Terus gimana ini? Nah, beda dengan zaman kuno, mungkin zamannya Mbak Sunan Ampel atau Mbak Sunan Kalijogo, beliau bikin pagelaran wayang. Untuk cuma wayang gitu aja loh. Ternyata bisa menyadarkan ribuan, bahkan mungkin jutaan orang. Nah, kan cuma 25 tahun itu, Wali Songo itu.
20 sekian tahun lah. Nggak sampai ratusan tahun. Ini kan seumurnya Sunan Ampel ya. Ya Sunan Kudus itu satu tim dengan Sunan Giri, satu tim dengan Sunan Derajat putranya Sunan Ampel, Sunan Bonang. Beliau bikin pagelaran musik, dan Bonang menciptakan sebuah alat musik namanya bonang. Itu semua juga caranya cara yang sangat simpel. Wong cuman bikin gapura, kalau masuk disebut gofuro, diterima, diampuni oleh Allah Ta'ala, dosa-dosanya diampuni, gofuro rohima. Nah, disebut pintunya pintu gapura. Sebelum masuk cuci kaki, di tangan dulu wudu di pojoknya gapura itu. Nanti ketemu wayangnya namanya Pandowo dan Kurawa. Pandowonya sakti karena punya jamus Kalimosodo. Wah, ini luar biasa ini. Pusakanya namanya Kalimosodo. Nopo Kalimosodo? Kalimat syahadat. Ini semua adalah bagian dari dakwah yang kayaknya metodenya itu biasa-biasa saja, tapi karena yang menyampaikan itu juga orang yang matur dulu kepada Allah SWT, maka dituruti. Nah gitu. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian dari kitab Nasha'ihud Diniyah yang kita pelajari pada minggu lalu, dan sekarang sudah sampai pada bab tersebut. Itu. Nah, minggu lalu kita bahas tentang ini kehati-hatian ya dalam menerima berita, sehingga amar ma'rufnya, nahi mungkarnya jadi efektif. Banyak sekali orang salah informasi, akhirnya amar ma'rufnya tidak efektif. Jadi gegeran, berantem. Berapa banyak di tanah air kita ini, orangnya niatnya amar ma'ruf, ngasih tahu yang baik, tapi ujung-ujungnya malah terjadi bentrok. Maunya nahi mungkar, tapi ujung-ujungnya malah orangnya tambah mungkar. Makin mungkar, makin mungkar. Malah banyak juga yang amar ma'rufnya amar ma'ruf, tapi nyambi mungkar. Bukan nahi mungkar, tapi nyambi mungkar. Sambil mukuli orang, sambil ngerusak benda, itu kan dilarang oleh agama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam an-narfqa wal lutfa menjadi batal ghuldati wal anfi aslun kabirun fi qabulil haqqi wal inqiyadilah. Wa'alam dan ketahuilah sesungguhnya an-narfqa kelembutan. Rifqa itu kasih sayang, wal lutfa dan kelembutan. Kasih sayang itu dari dalam hatinya seseorang itu mendasari dalam menyampaikan itu dengan sayang. Merasa kasihan. Walutfa dengan kelembutan. Kelembutan itu tidak hanya dari ucapan, tapi bahasa tubuh juga lembut. Kemudian ibadah goldoh ini kebalikannya rifqo, wal anfa, al alfi ya, karena mutofilai. Wal anfi itu kebalikannya lutfi. Lutfinya itu kan lembut, anfinya itu kasar. Goldoh itu kebalikannya rifki. Rifkinya itu kan sayang. Nah, goldoh ini dalam kondisi tidak sayang, nyalah-nyalahkan gitu. Aslun kabirun itu adalah asal yang besar. Asal itu adalah pokok ya. Substansi yang paling penting. Fi qabul haqi dalam penerimaan kebenaran. Wal inqiyadilah dan pengikut dan bisa patuh kepada kebenaran itu. Oke, dari sini saya ingin menekankan kata Arifqah wal lutfi. Baik, kita beresi dulu diri kita sendiri. Arifqi. Arifqi ini adalah rasa kasih sayang. Seseorang yang memberitahu tapi tidak ada rasa kasih sayang, yaitu menyalah-nyalahkan, itu nggak tembus. Oh, contoh gimana contoh ini? Itu yang paling sering saya sampaikan adalah misalnya ya ada anak memecahkan gelas misalnya. Kejengkelan karena gelas ini pecah, karena harganya mungkin agak mahal, itu menguasai diri orang tuanya. Sehingga waktu ngasih tahu anaknya, itu nadanya nada untuk menghukum, menyalahkan terhadap pecahnya gelas. Bukan ke arah kasih sayang atau sakno, kasihan. Jangan sampai pecahannya nanti ujungnya kaca itu tertancap ke kaki, nanti berdarah. Atau ketika jatuhnya gelas itu terpercik kena tangannya berdarah. Nggak ada rasa kasih sayang ke arah sana. Atau malah menghambat dia mau berangkat sekolah nggak jadi. Itu kalau ke anak, ke istri, ke suami juga, ke anak buah juga, ke teman juga. Banyak orang yang waktu ngasih tahunya itu tidak didasarkan rifki, tapi daripada dendam. Apa contohnya lagi? Wah, kamu terlambat. Dia dalam kondisi marah memberitahu dia supaya rajin. Tembus nggak itu? Yang ada adalah jengkel. Atau kerjaannya dia salah. Dalam kondisi marah karena dia merasa dirugikan. Di sini arifki, yaitu kasih sayangnya itu seringkali luput. Nah, karena itu di sini juga perlu kita biasakan nih, belajar untuk menyelesaikan diri sendiri dulu sebelum menyelesaikan masalah orang lain.
Ya, harus selesai dengan dirinya sendiri. Dalam berbagai kesempatan sering kita bahas ayat Al-Quran yang berbunyi wa'mur bil urufi itu diawali dengan khudil afwa. Khudil afwa wa'mur bil urufi. Wa'mur bil urufi itu kasih tahu yang bagus. Urfi ya ma'ruf sama amar ma'ruf. Wa'mur bil urfi itu amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu mesti didasari dengan khudil afwa, yaitu kasih maaf dulu. Kenapa kok nggak ngasih maaf dulu? Terus ke susu buru-buru memberikan amar ma'ruf? Karena emang dorongan dari hawa nafsu kita besar sekali. Harus dibetulkan, harus diberesi. Jadi yang keluar itu bukan dari dorongan ibadah, tapi keluar dari dorongan hawa nafsu. Karena marah. Oh, kamu ya tadi kan begini. Dalam kondisi marah. Itu nggak tembus. Karena itu harus diawali dengan pemaafan. Di sepuro dhisik, baru dikandani. Selama belum bisa nyepuro, ojo gampang ngandani. Karena kalau sudah di sepuro, nanti jadi istilahnya itu hatinya jadi empuk. Kalau empuk nanti gampang ditanami. Empuk gampang akhirnya diberi nasihat. Gampang menerima input. Nah, orang-orang yang sulit menerima input itu karena hatinya masih keras. Kenapa keras? Karena penuh dosa. Kenapa penuh dosa? Karena dia habis melakukan kedoliman. Nah, yang menasihati tadi itu nggak menyadari kerasnya si hati itu. Nah, berarti hatinya itu yang keras tadi itu harus dilembutkan dulu, yaitu dengan diberi maaf, dimintakan maaf kepada Allah Ta'ala. Inilah yang dijalankan oleh para nabi, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW juga demikian. Kalau ke umatnya yang kasar-kasar itu oleh beliau dimaafkan dulu. Malah dimintakan maaf kepada Allah Ta'ala. Karena dia itu nggak ngerti ya Allah. Ini karena dia nggak tahu ya Allah. Jadi ya maafkanlah ya Allah. Dia itu kayak gitu ya maafkanlah. Itu. Pernah ada suatu musibah disampaikan bahwa ini karena orang-orang ini nakal ini sehingga musibah ini datang. Oleh salah satu ulama disebutkan, satu wali, aulia, beliau menyampaikan bahwa ya Allah doanya begitu. Mosok cuman karena orang ini nakal engkau sampai menurunkan balak musibah ini. Itu. Apa mengurangi kedikjayaan engkau? Apakah mengurangi kemuliaan engkau dengan nakalnya mereka? Sampai gitu rayuannya. Itu artinya yang memintakan maafnya luar biasa terhadap ini. Nabi Ibrahim juga begitu waktu dibakar itu ya. Itu sampai beliau mengatakan bahwa ya Allah, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ini teman-teman yang mengikuti saya ini adalah bolo-bolo saya ya Allah minni. Orang-orang yang mengikuti saya adalah minni, boloku. Wa man 'asani, tapi orang yang nakal ini semua ini fa innaka ghafurur rahim. Ya gimana ya Allah, Engkau kan Maha Pengampun. Engkau Maha Penyayang. Maksudnya kasihanilah dia ya Allah, ampunilah dia. Jadi model-model seperti ini mengakibatkan yang dijadikan target itu, subjek targetnya itu menjadi lembut. Nah, kelembutan mereka, hatinya siap untuk accepted, menerima nasihat itu mengakibatkan tembus nasihatnya. Karena itu di sini artifnya itu kelembutan dari kitanya sebagai orang yang memberikan nasihat itu dibutuhkan. Jangan didasari dengan dendam. Ngasih tahu dengan cara marah itu nggak menyelesaikan masalah. Ngasih tahunya itu harus dengan cara yang itu Rifki tadi, kasih sayang. Dan yang kedua kelembutan. Kelembutan tadi Rifki wal lutfi. Lutfinya ini lembut. Lembut itu dengan bahasa yang kromo inggil juga bisa, tapi sebenarnya nggak harus kromo inggil. Karena sensasinya kelembutan itu tidak hanya diwujudkan oleh bahasa kromo inggil. Bisa aja dia ngomong dengan bahasa plain, bahasa normal. Tapi dengan gaya bahasa, dengan bahasa tubuh, itu menunjukkan dia sedang menyampaikan kelembutan, tidak kekasaran. Nah, sekarang balikannya lembut adalah kasar. Memang bahasanya halus tapi nyelekit, kasar. Dengan telinga itu tersinggung gitu. Itu nggak tembus. Jadi yang disampaikan orang kadang-kadang saya sering mendengar orang nasihat itu bahasanya tuh Masya Allah lembut. Kapan hari itu ada yang memimpin doa di acara besar itu ya. Terus dia menghina-hina presiden dengan kalimat-kalimat doanya yang sangat lembut itu bahasanya. Tapi isinya kuasar sekali. Ya Allah, ini malah bikin orang jadi tersinggung. Ngomongnya kan kok bahasanya kasar. Alhamdulillah mendalik. Ini sampai jadi ramai ya di koran berhari-hari itu nggak bahas tentang itu. Bahasanya ayat Al-Quran ini dipakai, tapi dibelokkan dengan cara yang
bikin orang tersinggung. No, dalam dalik. Jangan sampai begitu. Jadi hasil akhirnya itu juga koneksi juga dengan bahasa yang dia sampaikan. Memang konten lutfi ini, kelembutan itu memang sulit untuk dirasakan, untuk dikatakan sulit, tapi bisa terasa. Oh ini lembut, ini enggak lembut. Dengan apalagi ya bahasa tubuh, wajah, raut wajah orang yang memberitahu pun itu. Nampak kalau dia lagi kasar atau lagi lembut itu nampak. Dengan bersungut-sungut, alisnya berdiri semua, mukanya cemberut, kayak bentuk huruf O atau semuanya menyatu jadi satu di hidung, apa mulutnya nyampe ke hidung, bibirnya itu merebut. Itu juga kayaknya sih, walaupun pakai bahasa sehalus mungkin, tapi dia dalam kondisi tidak lutfi, hanfi kondisinya itu. Kondisinya tidak lembut tapi kasar. Kalau sudah kasar gitu sama aja, itu sudah melanggar. Suatu hari ada seorang Ustadz ya datang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, maaf bukan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus orang tadi itu, si Ustadz tadi bilang kepada kepada Umar bin Abdul Aziz, Khalifah, saya ini mau nasihati engkau. Oh, terus tapi ya jangan diambil hati ya, nanti ngomong saya itu kasar kepada engkau. Jadi ya jangan diambil hati, saya akan mau ngasih tahu. Ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyatakan uskut, ya disebutnya bodoh. Diam kau bodoh gitu. Allah Ta'ala itu pernah bahasa rasulan khairu minka. Pernah mengutus seorang rasul yang lebih baik daripada engkau. Ilaman huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih buruk daripada aku. Wa ma'adalik, dan dalam hal itu pada saat itu pun Allah Ta'ala memerintahkan supaya faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Itu Allah Ta'ala merintahkan kepada beliau, Nabi Musa dan Nabi Harun maksudnya. Qawlan layyinan. Kalau ngomong yang lembut ya, Nabi Musa, Nabi Harun, itu dua-duanya dikasih tahu. Faqula itu berarti fa'ilnya double. Lahu, kok fa'il ya? Yang diperintah ya dua. Qawlan layyinan. Kalimat yang lembut. Dengan kalimat yang itu tuh nggak sampai menyinggung. Ilaman wa syarrum ini kepada siapa? Fir'aun. Dan Fir'aun itu lebih buruk dari saya. Kalaupun saya ini orang buruk, katakanlah Umar bin Abdul Aziz ini orang yang buruk, tapi dibanding Fir'aun juga nggak apa-apa nih. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Kan buruk banget itu. Dan yang ngomongnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu sebaik-baik daripada engkau jauh. Engkau walaupun ngaku baik dibanding Nabi Musa, nggak ada apa-apa nih. Nggak ada apa-apanya kamu. Nah, ini menandakan bahwa penyampaiannya pun dengan cara yang lembut, bahasa yang tutur kata yang lembut, itu jadi syarat. Ini baru dua kata penting ini, ar-rifqi dan lutfi. Ini disampaikan oleh Sayyid Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad, supaya menjadi syarat bagi kita untuk memberitahu. Entah yang diberitahu itu adalah teman kita sendiri, atau mungkin juga anak kita sendiri, atau juga mungkin istri atau suami kita, atau mungkin juga ke atasan kita, bisa aja. Kalau atasan apalagi, harus lebih lembut lagi atasan itu. Kalau bisa malah samar menyampaikannya itu. Ini di bagian lain dari kitab kita ini menyampaikan bahwa kalau kepada atasan atau orang yang sangat terhormat, kalau bisa tidak terus terang, menyampaikannya samar. Nanti dia kerasa. Tapi tetap sekali lagi dalam kondisi sangat lembut. Nah, inilah contoh-contoh yang disampaikan oleh Rasulullah, para ulama, para sahabat juga menjadikan kita dalam memberitahu meskipun itu kebaikan tidak lantas sok baik. Mentang-mentang yang diberikan adalah kebaikan. Wah, pakai pedang, pakai pentungan yang membuat kita jadi nggak baik karena pentungannya sendiri itu sudah tidak mewakili kebaikan. Nah, demikian. Ini karena itulah model-model yang mungkin dikembangkan beberapa orang akhir-akhir ini untuk amar ma'ruf dengan cara yang kasar, itu sama sekali bukan rekomendasi dari Rasulullah. Nahi mungkar dengan cara yang menyakitkan itu, apalagi kalau sampai mengalirkan darah. Dalam hal ini pada tahun 2000 berapa ya? 2001 ya, waktu Gus Dur turun itu, tepatnya diturunkan ya, itu ribuan orang menyapu ke istana untuk memaksa Gus Dur turun. Tapi maaf, bukan ribuan orang, balik ya.
MPR memaksa Gus Dur turun dengan tanpa alasan apapun. Alasannya cuma telah korupsi Bulogate. Nah, Bulogate itu sendiri dibuktikan di pengadilan tidak terbukti, sampai sekarang pun tidak terbukti. Berkali-kali dibuktikan tidak terbukti, karena memang tidak ada bukti apapun, nggak ada hubungannya. Itu memang nggak suka gitu aja sama Gus Dur. Nah, tapi ternyata orang-orang yang ribuan tadi yang datang ke istana untuk membantu Gus Dur, atau memberi dukungan kepada Gus Dur itu disuruh pulang oleh Gus Dur. Oh, ini sudah luar biasa ini. Kemudian tahun 2021 itu saya lagi kuliah S2 di UI. Jadi masih bisa menangi waktu itu teman-teman yang datang bawa penjalin rotan itu dari segala penjuru tanah air. Rotannya kan ada doanya itu. Kalau jam PKI itu dipukulkan bisa merobohkan ini yang kuat-kuat apapun. Tapi ternyata doa-doa semacam itu semua sudah dipakai di Bogor Jakarta itu oleh Gus Dur diperintahkan pulang semuanya. Tidak ada kekuasaan yang harus ditebus dengan mengalirkan darah. Pulang, nggak boleh ada pertumpahan darah. Memang ini adalah sebuah kemungkaran itu, menjatuhkan seorang presiden makar seperti itu tanpa ada alasan. Memberikan kemakrufan juga ini penting, itu hak ini. Tapi sekali lagi Gus Dur mengingatkan itu dengan cara yang baik, tidak sampai ada pertumpahan darah. Ini amalannya Gus Dur ini sangat penting sampai ila yaumil qiyamah menjadi amalan yang luar biasa ini. Di mana-mana soalnya seorang pemimpin itu kalau sampai didongkel, dijatuhkan, itu pasti akan mempertahankan mati-matian. Kalau perlu menumpahkan darah ribuan, bahkan jutaan orang, itu di mana-mana. Di negara manapun, dengan negara terkenal muslim pun demikian. Masih ingatlah kita, setiap khalifah ganti itu kebanyakan diiringi dengan pertumpahan darah yang meninggal juga umat Islam. Ya, masih ingat kita juga zamannya para sahabat Khulafaur Rasyidin ada begitu selesai Sayyidina Ali, wah pertumpahan darahnya luar biasa. Kemudian setelahnya sampai khalifah ganti-ganti ya, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Utsmaniyah itu semua ya perpindahannya itu diiringi dengan pertumpahan darah. Nah, ini amalannya Gus Dur yang insya Allah menjadi jariah yang akan mengalir pahalanya ila yaumil qiyamah. Beliau tidak mau mempertahankan kekuasaannya meskipun benar. Dan meskipun kalau dihitung jumlah orang yang dukungnya jauh lebih banyak, gak ada apa-apanya dibanding yang lagi pesta pora untuk menjatuhkan itu. Dan itu saya sangat salut ini. Umat Islam seluruh tanah air dadanya lapang sekali ketika Gus Dur dijatuhkan itu, dia dengan ikhlasnya gak pupuh daripada sampai terjadi pertumpahan darah. Ya, di sinilah kita sebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindarkan kerusakan itu harus jauh lebih diutamakan daripada mendapatkan masolih, kebaikan. Jalbil masolih itu mendapatkan kebaikan. Kadang-kadang kita melakukan amar ma'ruf itu kalau kita lakukan ternyata menjadi bahaya di kemudian hari, di saat itu bahaya, jangan. Dia amar ma'rufi ternyata malah dia ditangkap, masuk penjara, dibunuh. Biar dia amar ma'rufi ternyata malah saudaranya di sebelah sana itu dibantai semua. Jangan. Nahi mungkar pun demikian. Ya tadi saya contoh ada teman mau nahi mungkar, ternyata malah dia dikejar, dibunuh. Demikian ini adalah nahi mungkar yang belum tepat sasaran. Itu jadi mestinya sih kita mempertimbangkan juga mafasid itu apa saja kerusakan yang terjadi kalau sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menasihati. Kalau emang nggak masalah boleh, tapi kalau masalah apalagi sampai membahayakan, apalagi mengalirkan darah, jangan sekali-kali. Oke, ada dua sifat penting, rifqi karena dasar kasih sayang, bukan karena kemarahan atau dendam. Walutfi yaitu kelembutan, bukan malah kekasaran. Itu jadi syarat penting. Fi qabuli al-haqqi, dalam menerima kebenaran. Wal inqiyadilah, dan mengikutinya. Mungkin pertanyaan kita, loh, kebenaran itu kan harus diperjuangkan dengan cara yang kasar pun nggak apa, nanti dulu. Enggak, kita nggak seperti itu. Gini, hadirin. Kebenaran itu aqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu kalau kebenaran sudah datang, itu ya yang hak datang itu yang batil ya hilang dengan sendirinya. Sebenarnya ini kok nggak bisa diatur ini. Tuh. Ya, al-haqqu, kebenaran. Kebenaran itu absolut, nggak bisa kita apa istilahnya itu membantah suatu kebenaran. Kebenaran itu absolut.
maka dihadapkan di mana aja tenang. Nah, contoh, kita mengelola sebuah organisasi atau kita menjadi pemimpin organisasi. Kita menetapkan segala sesuatu sesuai aturan yang berlaku. Itu kan ya. Nah, kalau Anda jadi pemimpin kan perintahnya Allah SWT itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan atau ya, tu'addul amanati ila ahliya. Kalau kau jadi pemimpin kamu harus tu'addul amanati, menunaikan amanat ila ahliya kepada semua yang harus menerima amanat itu, yaitu ya semua tugas dan fungsi seseorang itu kan ada tupoksinya tuh. Misalnya ada 5 tugas fungsi, ya sudah 5-5-nya itu harus ditunaikan karena masing-masing dari 5 itu ada yang akan merasakan dari layanan tersebut. Ila ahliya untuk adul amanat ila ahliya wa idza hakamtum bainan nasi am tahkumu bil adl. Dan kalau kau bikin keputusan kebijakan entah berupa apapun peraturannya itu harus bil adl, yaitu mengikuti peraturan yang berlaku. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu, yaitu keinginan pribadi, tendensi, entah itu tendensi ekonomi, yaitu dapat duit, atau tendensi jabatan, yaitu kedudukan. Biasanya orang yang bikin keputusan itu kalau sudah levelnya tinggi itu mesti ada konflik of interest dalam memutuskan itu. Kenapa kok milih si A, aku nggak si B? Karena si A nanti bakal begini, begini bakal begitu, begitu bakal menguntungkan saya. Oh, ada gitunya. Jadi ujung-ujungnya itu tetap konflik of interest kepada dirinya sendiri. Menguntungkan duit maupun menguntungkan jabatan. Itu namanya tidak adli. Lawannya adalah dolim. Dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wat usyain bighairi mahalli. Nanti membuat suatu kebijakan keputusan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, kembali ke yang tadi bahwa kita diharuskan mengikuti yang diperintahkan Tuhan tadi, yaitu tunaikan amanatmu satu persatu semua yang ada dalam dosi dan gunakan kemampuanmu mengambil keputusan itu dengan secara adil, berikan keputusan itu secara adil. Nah, ini adalah satu kebenaran-kebenaran yang mutlak yang kita ikuti ini. Keputusan-keputusan ini. Sehingga ketika suatu saat diaudit, audit ini tidak bikin kita bingung. Teman-teman yang kadang-kadang bingung itu karena ketika diaudit ya, karena waktu memutuskan kemarin itu ada sesuatu lain di luar kebenaran yang dia ikuti. Itu akhirnya bikin bingung ketika diaudit. Siapapun yang mengaudit. Kok kemarin, iya soalnya ini kebanyakan kelebihan kekurangan. Itu karena ada kemarin yang rodok-rodok dilanggar. Kalau diikuti kebenaran maka tenang ya. Jadi kalau ini dalam audit ini. Kemudian dalam hal prinsip-prinsip kebenaran. Ketika disampaikan itu kebenaran mutlak, orang segala apapun, sekarang apapun, ketika kita sampaikan kebenaran itu selesai, dia pulang dengan senyum, pulang dengan menundukkan kepala. Ini kebetulan tamu-tamu ini ini banyak sekali karena dia mengadukan masalahnya sendiri-sendiri. Dan mereka menyampaikan bahwa dengan menyala-nyalakan, ini salahnya Anda, ini salahnya, ini salah Anda, ini salah Anda. Itu nyala-nyalakan begitu. Tapi setelah saya tunjukkan kebenaran, ini itu karena mengikuti ini. Lah Bapak kenapa nggak ngikuti ini? Kenapa Ibu kok diam aja nggak ngikuti ini? Langsung diam semua. Nundukkan kepala. Atau malah terus, oh iya minta maaf. Ini banyak sekali kejadian ini. Terus, ini enggak saya ceritakan sampai detail ya. Tapi intinya banyak orang yang nyalah-nyalahkan. Beberapa lah minta maaf ini. Maaf ya Pak Agus, kemarin saya nyampaikan ke orang ya, yang salah ini Bapak, bukan saya. Ya untuk melindungi dia sendiri. Oh, berarti Bapak memfitnah saya ya. Enggak apa-apa, saya maafkan Pak, enggak apa-apa. Itu ngomong kayak gitu beberapa kali kejadian. Karena itu saya kapan hari bilang, iya orang-orang semuanya teman-teman saya ya, kalau mau berdoa ini bilang ke saya itu kalau berdoa ini mujarab. Kenapa? Karena saya madlum. Kan doaul madlum mustajabun. Doanya orang terdolimi itu mustajab. Ya, difitnah kan didolimi, makanya didolimi itu berarti madlum itu mustajab. Bahkan walau karena fasikan loh, sekalipun dia nakal. Jadi kalau ada orang didolimi, sekalipun dia itu nakal, kalau berdoa pada Allah itu mustajab. Kata-kata nggak saya maafkan nanti aja. No. Saya niru Nabi Yakub kan begitu. Sa'astaghfirulaka Rabbi. Itu nanti saya mintakan maaf pada Allah. Nggak langsung dimaafkan sama Nabi Yakub itu. Kenapa? Saya gini strateginya. Jadi orang-orang yang fitnah tadi itu cukup banyak fitnah itu, masya Allah. Ya, setelah dia melakukan fitnah tadi itu, dia minta maaf ke saya kan. Saya nggak maafkan dulu. Saya masih kayak ada dendamnya sedikit ini di sini.
bukan dendam namanya, sakit. Nah, sakit, tepatnya sakit. Nah, sakit itu namanya disakiti kan sakit ya, sakit banget. Nah, pada saat sakit banget itu namanya kondisi sedang madlum, didolimi. Wah, itu mujarab loh kalau doa itu. Serius, mujarab kalau berdoa itu. Nah, tapi saya ingatkan sering ya, kalau berdoa jangan gagal fokus. Gagal fokus itu artinya yang didoakan, yang mustajab itu malah dipakai untuk hal lain yang tidak penting. Contoh ini, ya Allah, saya didolimi si A. Mohon si A itu engkau kutuk ya Allah. Jadikan dia sakit. Jadi menderita. Loh, kalau dia sakit, dia menderita, emang ada untungnya bagi kita? Apa untungnya? Gak ada. Semata-mata hanya memuaskan hawa nafsu. Nah, terus gimana cara memanfaatkan doa tadi? Manfaatkan untuk kita. Contoh, ya Allah, saya didolimi orang itu ya Allah. Si A itu mendolimi saya. Saya ini berarti madlum didolimi. Karena doa saya mustajab. Karena madlum jadi mustajab. Maka saya mohon kepada engkau. Berilah saya keselamatan, kesehatan dunia akhirat. Sehat selamat dunia akhirat. Atau ini saya punya saudara, saya punya anak, saya punya orang tua. Mohon diberikan kesembuhan. Nah, itu adalah doa-doa yang mustajab. Atau naik pangkat. Nah, ya Allah, mohon saya naikkan pangkat saya lebih tinggi. Itu sebuah doa, yang doa itu mustajab. Nah, serius ini, mainannya begitu. Jadi kalau mau maafkan nanti dulu, habis saya berdoa baru maafkan. Udah berdoa, nah oke. Okay. Sekarang kamu saya maafkan. Ya, sudah. Terus hati saya tenang kan, karena tidak lagi disalahi orang itu kan. Nah, karena hati saya tenang, sudah tidak tersiksa lagi. Nah, seperti tadi. Tapi kalau lagi tersiksa hatinya, berarti saya tersiksa habis difitnah itu kan. Wah, sakit sekali hati saya. Nah, pada saat sakit itulah kita gunakan fasilitas doa mustajab itu untuk kejayaan kita. Gitu. Kalau sama lagi sekolah belum lulus, ya Allah saya ini kesulitan mengerjakan disertasi, mengerjakan tesis. Mudah-mudahan tesis saya segera selesai, disertasi saya segera selesai. Itu dalam kondisi lagi jengkel karena didolimi. Itu namanya madlum berdoa jadi mustajab. Ini tips ini, ijazah ini, ijazah. Jadi kalau lagi jengkel, jangan sampai berdoa yang aneh-aneh yang tidak ada perlunya. Nah, gunakanlah untuk kejayaan diri sendiri, untuk anak, untuk istri, untuk orang tua, untuk famili kita, kerabat teman-teman kita, sahabat kita, gunakan. Ya Allah, sahabat saya tadi bilang punya utang. Ini karena saya doanya mustajab, mohon lunasi hutangnya. Sahabat saya tadi sakit, doa saya mustajab, mohon sembuhkan sakitnya. Itu malah mustajab kan, doa ulmat itu mustajab pun. Baik, saya belok lagi ke sana, kembali ke topik semua. Bahwa kebenaran itu sifatnya absolut, nggak bisa dibantah oleh siapapun. Karena kebenaran. Beda kalau bukan kebenaran ya, beda lagi. Ini kebenaran. Karena tidak bisa dibantah, ini sudah aturannya begini, apalagi secara nilai-nilai itu sudah terimplementasi, ini nilai-nilai kebenaran. Jadi kalau kita nyampaikannya, ya nggak usah metenteng, nggak usah tegang, nyampaikannya santai aja. Kebenaran kok. Kita cuma mengingatkan ini loh kebenaran, udah. Santai, nggak usah tegang-tegang. Wah ini kalau kebenaran nggak diterima bagaimana? Ya biar nggak usah bingung-bingung. Nanti Tuhan yang betulkan. Karena kebenaran itu sifatnya absolut. Nggak usah kita perjuangkan. Kita apa diam aja? Diam salah kalau diam. Kan disuruh nyampaikan, nyampaikan. Karena itulah di surat Yasin disebutkan wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajibanmu itu cuma nyampaikan. Nanti yang nyetel dia nerima atau tidak itu urusanku, bukan urusanmu. Ini. Kalau sudah gini kita insya Allah enteng. Jadi kalau sampai ada yang memberitahu itu ke keluarganya sambil marah-marah, memberitahunya itu supaya diterima kebenarannya itu, ya masih belum tahu karena hakikat kebenaran yang sifatnya adalah absolut ini. Sudah santai aja sampaikan gitu. Ya ngerti karamu gak ngerti ya wis kasarnya begitu. Cuma jangan sampai keterangan gitu. Ya usahakan loh, usahakan bisa masuk tapi tenang, nggak usah merasa ada kewajiban seseorang misalnya cilaka itu gara-gara kita. Enggak. Kalau kita sudah nyampaikan sudah. Cilakanya seseorang ditanggung masing-masing sendiri. Baik hadirin saya lanjutkan bahwa fi qabul haqqi, jadi penerimaan terhadap hak itu adalah haknya Allah Ta'ala untuk membuat dia jadi terima hak. Tapi haknya sendiri nggak usah diperjuangkan agar diterima. Biasa aja, dan ya cuma berkewajiban nyampaikan. Wal inqiyadilau dan juga ikut, jadi patuh terhadap itu. Terus terang aja banyak orang yang
yang hebat-hebat, orang penting-penting, tapi dia ternyata nggak patuh terhadap aturan itu. Sekali lagi, itu bagian dari hidayah atau petunjuk dari Tuhan kepada mereka. Selanjutnya dengan kitab ini, fa'alaika bidzalik, belum ditampilkan nih kitabnya. Fa'alaika bidzalika. Mana fa'alaika bidzalika tadi? Ini sedikit itu, nah ini ya. Fa'alaika bidzalika ma'aman amartahu, maka hendaklah kamu bidzalika dengan itu tadi rizki dan lutfi tadi ya, kasih sayang dan kelembutan, ma'aman amartahu. Itu harus tetap Anda pegang teguh ketika ngomong dengan orang yang amartahu, yang kau perintahkan. Au nahaitahu, atau yang kau larang. Au nasohtahu, atau yang sedang kau nasihati. Kita memberitahu orang, melarang orang, atau menasihati orang, itu tetap harus berpegang teguh pada itu, kasih sayang dan kelembutan. Sekali lagi, tidak boleh karena dasar emosi. Tidak boleh juga karena kasar. Jadi harus. Wa ahsini siyasah bidzalika. Ini tambahan-tambahannya ini untuk aspek keberhasilannya. Wa ahsin, dan perbaikilah asyasah, strategi, cara bidzalika terhadap hal itu, nasihati, larang, perintah, itu harus pakai cara. Cara itu bisa nunggu waktu yang tepat, nunggu apa lagi ya. Sebentar. Ini dibetulkan ini mute-nya dibetulkan. Wakalimhu kholian, dan katakanlah ketika kholian, sepi. Bahasa sekarang ini nyampaikannya japri. Ini di off kan dong, di mute. Wakalimhu kholian, kalau memberitahu itu sebaiknya jangan di tempat keramaian, tapi di tempat yang sepi. Apa sepi itu? Kalau bahasa kita memberitahu di media sosial, tapi diumumkan broadcast, itu banyak orang tahu jadi malu. Maka dengan tempat yang sepi, alias jalur khusus, DM, direct message, ya bukan jarum, tapi japri, jalur pribadi. Dimension, tapi mention depan umum. Ini menunjukkan kesalahannya kepada seluruh halayak. Ya malu dia. Ini banyak terjadi nih. Di dalam kelas misalnya ada siswa yang salah misalnya. Oleh gurunya itu disebut kesalahannya di depan teman-temannya. Wah, malu dia anak itu. Walaupun hanya salahnya itu sepele. Papan tulis dia nulis sesuatu yang salah. Wah, ini dirame-rame. Akhirnya orang pada tahu. Dan dia, anak itu malu. Karena malu, wis nggak mau maju lagi selama-lamanya. Kalau guru ini ngajar, moh aku seneng. Mata pelajarannya atau mata kuliahnya, wis anti saya mata kuliah ini, mata pelajaran ini selama-lamanya. Jadi banyak orang nggak seneng matematika itu karena guru matematikanya dulu itu pernah mempermalukan dia di depan kelas. Bukan karena matematika itu sulit, bukan. Nah, baliknya, ada orang yang seneng pelajaran misalnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena guru bahasa Inggrisnya dulu justru membuat dia jadi bangga di depan kelas, membuat dia jadi senang, gembira, merasa terhormat di depan kelas. Nah, akhirnya dia senang bahasa Inggris. Padahal bukan karena bahasa Inggrisnya itu memang menyenangkan, tapi karena dia senang sama yang ngajar waktu itu. Baik, kejadian seperti ini juga terjadi di dalam situasi yang sempit di lingkungan keluarga, situasi yang terbatas, maupun situasi yang luas di lingkungan negara misalnya. Ini seringkali mengkritiknya itu dengan surat terbuka, bukan surat tertutup, surat terbuka. Ini Anda mau pengumuman atau bagaimana ini? Mengkritik orang tapi dengan cara pakai speaker di jalan raya, teriak-teriak. Orangnya jadi malu dong. Nah, padahal sebetulnya kalau nulis surat dulu, datang ke sono, langsung diterima, itu biasanya masuk ke dalam ruangan, terus dikasih minum, kasih donat, kasih kue, di ruangan ber-AC, adem. Diterima dengan diskusi yang hangat. Ini enggak, di luar teriak-teriak sambil bawa mobil demo, sambil bawa pemotor yang punya rang. Akhirnya dia disemprot oleh para aparat keamanan. Akhirnya dia malah diusir. Terus dia juga malah diceritakan jelek. Ini kondisi yang wakalim bukholiannya dilanggar. Jadi saya mungkin kalau hal-hal yang bersifat amar ma'ruf, ngasih tahu yang baik, atau nahi munkar, mencegah kemungkaran itu, menasihati, gunakan kholian, tempat yang sepi. Wanillahu janiban. Sekali lagi, kita dengan cara yang smooth, tidak dengan cara yang kasar. Kalau dengan cara yang smooth, halus, lembut,
tidak sampai menyinggung perasaan, maka akan bisa mudah tembus. Waqfid lahu janahan, dan merendahkan sayapmu. Merendahkan diri itu maksudnya jangan dengan arogan, sombong. Kamu tahu siapa saya ya? Kamu harus dengarkan saya ini. Janahan sayapnya ditinggiin itu. Jadi semua orang jadi melihatnya ke atas ke dia itu. Nah, tapi waqfid lahu janahan. Saya ini ya sebagai sama manusia tentu bisa merasakan gimana jerih payah sulitnya Anda dalam melakukan ini, karena itu saya sangat simpati. Namun dengan cara yang seperti ini nanti malah merepotkan diri Anda sendiri, merepotkan keluarga Anda sendiri, merepotkan ini. Nah, bagaimana kalau dengan cara anu aja, cara yang ini, cara yang itu. Mungkin lahut tahanan janahan ini merendahkan saya juga perlu kepada orang tua, kepada anak buah, kepada atasan. Merendahkan sayap, bukan sok. Fa'in nariko maka nabi syahid illa zanahu. Kasih sayang itu ketika sampai pada sesuatu hal illa zanahu, itu bisa membuatnya jadi indah. Mungkin dia nggak bisa menyampaikan dengan bahasa yang lugas. Mungkin dia nggak bisa menyusun kata yang indah. Tapi sense-nya, bahasa sekarang itu vibe-nya, vibe-nya itu menandakan bahwa itu menyampaikannya dengan tulus ikhlas dari hatinya yang terdalam. Saya bisa merasakan kok. Walaupun dia kalimatnya nggak indah-indah amat, kalau ngomongnya nggak beraturan, tapi saya bisa merasakan orang ini ngasih tahu saya itu tulus, ikhlas dari hatinya. Ya, ada gitu kan ya. Jadi indah. Ini adalah pertemuan yang indah. Ya, gitu namanya rifqo itu begitu. Menjadikan sesuatu jadi indah. Wala tuzik min syai'in illa sya'nahu. Jadi justru malah kalau nggak ada rifqi ini, kelembutan ini, itu malah jadi merusak. Kama qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, wa kama qala Allah Ta'ala di Rasulih, bahkan Allah Ta'ala juga menyampaikan pesan ini melalui surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Linta lahum, kamu harus lembut ya. Fabima rahmatin minallahi, banyak rahmatnya Allah yang bisa kamu gunakan agar kamu lembut. Bagaimanapun dia itu, misalnya ini ya, nakal kan, bagaimana dia itu punya jasa, jasanya itu begini. Nah, kamu yang lembut. Nah, ada cara juga yang bagus seperti ini bisa kamu pakai. Nah, ini yang lembut. Banyak juga metode begini, ini itu lembut. Nah, banyak sekali luasnya kasih sayang Allah ini, orang sebanyak apapun dosanya, kalau Allah Ta'ala menghendaki diampuni, diampuni. Bahkan kalau dikehendaki dia itu lebih baik daripada kamu, ya lebih baik dia daripada kamu. Nah, kalian itu lemah lembutlah. Orang nggak lembut itu karena dia merasa tinggi sekali, orang itu rendah sekali. Karena rendah sekali, jadi nggak usah dilembuti, dikasari aja. Jangan, malah lemah lembutlah. Lembut nggak kepada dia. Walaupun tafadhun ghalidhal qalbi, kalau kamu kasar, hatimu keras, lam faddu min haulik, dia akan lari dari kamu. Saya mohon maaf ya, banyak sekali anak-anak yang ternyata tidak mau dikasih tahu orang tuanya, karena kalau dikasih tahu temannya, dia akan merasa lebih nyaman. Jadi dia lebih memilih datang ke temannya. Kalau curhat itu tidak curhat ke orang tuanya, tapi kepada temannya. Kenapa? Karena tidak bisa tidak bisa lahum ini. Bisanya fadhun ghalidhal qalbi. Baru ngomong sama orang tuanya, langsung dihardik. Kamu sih, makanya kamu itu ya. Sudah salah semua, sudah. Ngomong sama atasannya begitu juga. Ngomong sama temennya begitu juga. Apalagi ngomong sama gurunya. Kamu tuh pemalas. Nah, sudah. Kalau zafadzan gini, kasar ya. Ghalidhal qalbi, artinya keras. Yang ngasih tahu itu tidak lagi rendah hati, tapi tinggi hati. Kamu nggak tahu, saya dulu waktu hebat sekali saya. Ini banyak guru-guru yang kalau ngejek kepada muridnya itu selalu nonjol-nonjolkan dirinya dulu hebat sekali. Padahal itu bohong. Itu nggak seperti itu. Saya sering dengar gitu, Masya Allah. Coba aja kalau dengar temannya dia ngomong kayak gitu, wah diketawain sama temannya. Ada guru atau dosen kalau menggul-menggulkan dirinya. Saya itu ya dulu itu wah luar biasa pokoknya hebat. Nah, ini sombongan ini jadi keras hati, nggak bisa ditembus oleh nasihat ini. Nggak boleh. Jadi fadlan ngomongnya kasar, ghalidhal qalbi, hatinya itu keras, sok, lamfat min haulik, pasti akan lari dari kamu. Ini menandakan bahwa memberikan lintah, memberikan nasihat itu memang perintah, tapi
kamu bisa jadi sumber kejahatan juga ketika kamu merintah itu. Betapa banyak orang jadi jahat setelah ketemu orang yang tadi itu sok menasihati tadi. Bodoh menasihati. Ya, setelah dinasihati makin jahat. Jadi fitnah ini malah. Contohnya mungkin paling gampang lagi, udah mau sholat sebenarnya sudah mau sholat, tapi begitu sampai di musola di masjid ternyata diomeli, diusir. Kamu itu pakai parfum seperti ini, itu nggak boleh masuk ke masjid. Itu daripada kamu apa itu. Saya pernah soalnya mengislamkan seseorang hampir masuk Islam, ternyata nggak jadi. Kenapa? Setelah tahu di sebuah acara lah ya, itu bau parfumnya bagus emang. Itu dikasih tahu oleh seseorang, oh dalam Islam nggak boleh pakai parfum yang wangi seperti ini, yang sangat menggoda. Betul nggak niat menggoda, ya emang parfum biasa, cuma hidungnya dia aja gampang tergoda. Parfum biasa. Oh, kasar sekali. Ya gimana? Memang kondisi ya nggak semuanya kan harus selesai hari itu juga kan ya, bertahap loh. Kalaupun iya misalnya, mungkin dia pakainya belum komplit, belum sopan. Ya, jangan sampai semuanya langsung beres hari ini kan, masih ada sisi-sisi baik yang bisa dieksplor sehingga dia menjadi makin baik makin baik. Ada yang sampai bersahadat, ini bahasa Jepangnya gini, asyhadu ara irha irara. Asyhadu alla ilaha illallah maksudnya. Kan L jadi R kan. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Gitu. Enggak apa-apa. Enggak usah harus gini, harus gitu. Berat nanti. Kamu mau sholat ini nggak boleh gini, harus gini nih. Bacanya harus komplit ini. Fatihahmu itu tajwidnya kurang ini, nggak sah Fatihahmu itu. Kamu sholatnya nggak sah sekarang. Wah ruwet itu. Coba saya tanya kepada hadirin. Kalau seseorang bisanya sholat itu cuma sampai segitu aja, mungkin hanya gerakannya tok, bacaannya itu cuma Bismillah saja. Pertanyaan saya, orang itu layak untuk sholat atau tidak layak untuk sholat? Orang itu tetap disuruh sholat atau tidak usah sholat? Tetap sholat kan? Tetap layak kan? Tetap layak. Walaupun dia kondisinya bisanya baru segitu, tetap dia harus sholat. Jangan terus masih bisanya Bismillah. Fatihah harus bisa kamu. Belum bisa Fatihah begini, batal sholatmu. Jadi selama setahun 2 tahun ini saya sholat batal, Pak. Batal semua. Rusak ini. Yang bikin rusaknya Islam ya seperti itu. Lalu fatu min haulik, maka mereka lari. Nggak jadi lah, nggak jadi. Agama kok pasar kayak gini. Agama keliru semua ini yang dilakukan. Ini jangan sampai seperti itu. Ini jadi fitnah. Istilahnya Rasulullah, afatanun ya Mu'ad. Itu waktu itu, kamu apa bikin fitnah? Sholat kok dilama-lamakan gitu. Sholat itu suratnya waktu itu Al-Baqarah gitu ya, panjang-panjang. Padahal di belakang itu yang jadi makmum ada yang mau ke sawah, ada yang mau ngantar anaknya, ada yang mau ke rumah sakit, semacam itu kira-kira. Ya akhirnya gak enak sholat itu. Ya gak usah wis. Sholat di rumah aja. Kenapa kok di masjid itu orangnya gitu sih? Ya udah. Jadi terhambatnya itu gara-gara ada si A itu. Nggak mau diganti selamanya sebagai imam dia. Alasannya sih istiqomah. Padahal bukan istiqomah. Dia nggak mau diganti orang lain gitu aja. Akhirnya jadi fitnah. Jadi beban bagi agama ini sehingga dia tidak bisa menjadi ini ya pendorong, malah jadi penghambat. Demikian ini lumfantu min haulik. Saya kira sampai di sini ngaji kita. Jadi kesimpulannya mari kita atur bahasa selembut mungkin. Ya normalnya lembut kayak apa gitu ya. Ya terlalu berlebihan juga akhirnya kan nggak jadi lembut lagi, itu malah jadi lelucon. Karena itu kita sendiri harus menjaga dari arif kita dikasih sayang dalam memberi, menyampaikan, melarang, menyuruh, menasihati. Kita sendiri harus selesai supaya gampang menyampaikannya. Kalau nggak selesai, dalam kondisi emosi begitu, itu sudah tidak diiringi kasih sayang lagi, tapi diiringi dengan dendam, ngamuk. Nah, akhirnya nggak nyampe kepada yang dituju. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan yang kita bahas ini betul-betul menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bersikap lebih baik dan makin baik lagi. Bermohon kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Nas'aluka ilman nabi'an wa rizqan wasi'an halal wa rizqan thayyiban wa rizqan
wa amalan taqabbal rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun.